Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Pratama SEMM. Saya merupakan dosen program studi manajemen dari Universitas Pembangunan Pancabudi dengan NIDN saya 0128118304. Di sini saya ingin pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya bawa, yaitu pengantar manajemen dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Mana delivery ini kita memberikan materi kepada mahasiswa baik secara online ataupun offline, berinteraksi juga dengan mahasiswa dan memberikan asesmen penilaian nanti di akhir dari perkuliahan. Nah, untuk mendapatkan capaian pembelajaran, di sini saya menggunakan deskripsi mata kuliah. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Ketiga, materi pembelajaran. Keempat, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan. Kelima, metode pembelajaran. Keenam, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ketujuh, sistem penilaian mata kuliah, dan ini menggunakan dengan teknik dan indikator. Deskripsi mata kuliah dalam mata kuliah pengantar manajemen ini dengan teori, konsep, proses, teknik, dan mekanisme. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis paradigma, objek kajian, dan tujuan manajemen. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan fungsi manajemen dalam konsep perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan pengawasan. Kemudian, ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar etika, manajerial, dan tanggung jawab sosial dari organisasi atau perusahaan. Keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Dan kelima, mahasiswa mampu merancang, meneliti hasil penelitian terkait dengan bidang manajemen, baik secara mandiri atau kelompok secara bertanggung jawab. Nah, materi pembelajaran, pertemuan-pertemuan, saya buat 14 pertemuan, yang mana pertama konsep dasar manajemen bisnis, kedua manajemen dalam kegiatan manajemen, ketiga kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi, keempat lingkungan budaya organisasi, kelima tanggung jawab sosial, keenam etika manajemen, ketujuh manajemen strategi perusahaan, kedelapan perencanaan, kesembilan manajemen sumber daya manusia, kesepuluh motivasi dan kepemimpinan, 11 pengawasan dan pengendalian, 12 manajemen operasional, 13 manajemen informasi, dan 14 manajemen internasional. Nah, sistem pembelajaran selama peralihan antara offline dan online dikarenakan kita masih dalam masa pandemi COVID, kita memakai pembelajaran offline dan online. Dan metode pembelajarannya kita menggunakan SCL, kemudian kooperatif dan partisipatif dalam learning kita menggunakan Google Meet atau Zoom.
Kemudian project dan problem based learning. Nah, kita nih tentang job-job apa yang tugas yang kita diskusikan bersama dalam bentuk tanya jawab. Kemudian menggunakan LMS atau learning yang disediakan di Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian interaksi dosen dan mahasiswa. Nah, ini kita dalam perkuliahan online kita juga menggunakan interaksi tanya jawab, baik menggunakan Zoom maupun Google Meet, yang mana outcome-nya untuk mata kuliah pengantar manajemen, apa capaian yang akan kita capai. Nah, untuk sistem penilaian mata kuliah menggunakan teknik observasi, partisipasi, kemudian unjuk kerja, dan tes tertulis. Dengan capaian indikator penilaiannya proses secara rubrik. Ya. Nah, untuk bobot penilaian mata kuliah, komponen penilaian ada etika, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Yang dimana masing-masing mendapatkan 10, 20, 25% sampai 35% persentase dari tiap-tiap komponen penilaian tersebut. Baik, sekian, dan saya akan lampirkan cuplikan video proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Pak Pratama, dosen Prodi Manajemen Fakultas Social Science. Ini kita akan belajar tentang pengertian manajemen ya. Sebelum dari itu, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan manajemen, kemudian apa sih yang dapat kita Nah, bab pertama ini kita akan mempelajari tentang definisi manajemen, fungsi-fungsi manajemen atau manajemen fungsion, kemudian peran-peran manajerial atau managerial roles, kemudian keahlian manajerial atau managerial skill, kemudian sumber daya organisasi atau organization resource, kemudian tingkatan dari manajemen. Nah, untuk definisi manajemen, menurut salah seorang pemikir manajemen mazhab yang perilakunya tentang manajemen menurut Mary Parker Follett, yang menegaskan pada dasarnya manajemen adalah the art of getting to the truth of people, yang artinya seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Peter Drucker pada
tahun 1974 menambahkan bahwa tugas penting manajer adalah menetapkan arah tujuan perusahaan, memberikan kepemimpinan untuk mencapai tujuan tersebut, serta membuat keputusan mengenai bagaimana menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam manajemen ini ada fungsi-fungsi manajemen atau manajemen function. Ya, ada yang pertama perencanaan yang disebut dengan planning, perorganisasian, organizing, pengisian staff atau disebut dengan staffing, memimpin atau dibilang leading, kemudian pengendalian atau disebut juga dengan controlling. Nah, perencanaan atau disebut dengan planning yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, untuk pengorganisasian atau organisasi adalah suatu proses di mana karya dan kerjanya saling dihubungkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada pengisian staff atau staffing, yaitu suatu proses untuk memastikan bahwa karyawan yang direkrut atau kompeten dapat dikembangkan dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan. Diberi imbalan atau seperti diberi gaji ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian memimpin atau leading itu suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktivitas hubungan kerja atau task related activities agar mereka dapat bekerja dengan sukarela atau voluntarity dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang terakhir ada yang namanya pengendalian atau controlling. Itu suatu proses untuk memastikan adanya kerja yang efisien dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian ada peran manajerial atau managerial role. Di sini ada yang disebut dengan formal authority and status. Dijabarkan ya, ada interpersonal role, ada isinya aja figurate, leader, liaison. Kemudian
ada information rules. Sini ada monitor, disseminator, dan spokesman. Kemudian ada decisional role, mana ini ada entrepreneur, distribution handler, resource allocator, dan negosiator. Kemudian ada keahlian manajerial atau disebut dengan managerial skill. Menurut Robert pada tahun 1970-an menunjukkan bahwa para manajer yang efektif harus memiliki 3 keahlian. 3 keahlian tersebut adalah technical skill, human skill, dan conceptual skill. Technical skill dia sebuah keahlian dan kemampuan para manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Ya, punya keahlian tersendiri. Ya, skillnya dari para manajer ini dia punya keahlian dan kemampuannya di bidang pekerjaan lebih cenderung untuk seorang manajer. Kemudian ada human skill. Nah, ini kemampuan yang dimiliki oleh para manajer untuk dapat bekerja sama dengan baik bersama orang lain. Ya, kemampuan manajer ini dia dapat merangkul bawahan-bawahan untuk bekerja sama dan saling membantu antara rekan-rekan dan apa yang dapat dikerjakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian conceptual skill. Jadi ini kemampuan yang dimiliki oleh para manajer untuk mengkonseptualisasikan situasi abstrak dan kompleks. Nah, di sini manajer dia mempunyai konsep-konsep yang mana nantinya ini akan disebarkan atau dituangkan dalam suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan konsep-konsep yang dilakukan oleh manajer tersebut. Nah, di sini ada sumber daya organisasi atau organization resource. Resource atau dibilang sumber daya, ya ada 2, tangible resource dan intangible resource. Nah, untuk tangible resource ini mempunyai contoh seperti mesin, gedung, dan modal. Sedangkan untuk intangible resource ini adalah sumber daya manusia, hubungan dengan konsumen, kemudian merek. Nah, di sini ada tingkatan dari manajemen. Ada top manajemen, middle manajemen,
Kemudian first line management. Yang di tengah top manajemen adalah atau merupakan eksekutif tertinggi di perusahaan yang akan menetapkan tujuan dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Ya, ini adalah manajer yang mempunyai ataupun di perusahaan tersebut dia punya eksekutif tertinggi. Ya. Kemudian ada middle management, aturannya terdiri dari manajer yang menguasai departemen tertentu seperti departemen produksi atau disebut dengan manajer produksi. Kemudian ada departemen keuangan atau disebut manajer keuangan. Jadi tiap-tiap divisi biasanya ada manajernya. Di perusahaan-perusahaan manapun pasti ada manajernya dia. Dan ini disebut dengan middle management, dia masih di bawah dari top management. Walaupun dia manajer yang dapat mengepalai departemen-departemen yang tertentu saja. Kemudian ada first line management. Nah, first line management itu manajer tingkat pertama yang memimpin karyawan non-manajer dan berada di bawah pengendalian manajemen menengah atau middle management. Ya, ini tingkat menengahnya, dan yang tingkat pertamanya disebut top management. Dari uraian tersebut di atas, kita melihat tingkatan-tingkatan manajemen ini dan sumber daya organisasi, kemudian ada keahlian manajerial, semua sangat berpengaruh dalam yang dinamakan fungsi atau definisi manajemen. Oleh karena itu, kita dapat menjabarkan yang seperti dalam fungsi-fungsi manajemen ini banyak sekali sih. Fungsi manajemen, baik dia perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, memimpin, atau leading, dan kemudian pengendalian. Apa sih manajemen itu? Nah, ini dia menurut para ahli. Sering nih ditanya dalam seminar ataupun dalam seminar proposal, nanti sering ditanyakan apa sih pengertian dari manajemen. Kalian sebagai mahasiswa, nah ini banyak dipertanyakan karena ini masih dalam mata kuliah dasar.
Belum lagi nanti penjabarannya. Dan definisi ini kadang banyak juga teori-teori yang seperti fungsi-fungsi manajemen ini yang selalu dicantumkan nanti waktu kalian sudah di semester 6 atau semester 7 untuk mencari judul proposal. Nah, dapat dari sini kita apa sih judul yang mau kita ambil. Bahkan di sini nanti kan kita bisa ngambil ke SDM, ke pemasaran, ataupun keuangan. Nah, dari fungsi-fungsi manajemen ini dapatlah kita mengetahui apa sih judul-judul yang nantinya akan kita bawakan untuk tugas akhir. Baik, dari sini ada pertanyaan. Untuk pertemuan kita yang pertama, baiklah kalau tidak ada pertanyaan untuk minggu kedua nanti kita akan masuk dalam proses-proses apa sih pecahan-pecahan dari manajemen. Nanti di situ ada SDM, masyarakat, kemudian ada keuangan. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.